Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan materi teori pemrosesan informasi dalam psikologi pendidikan. Mana kami di sini beranggotakan 4 orang, yaitu Isatur Rahman, saya sendiri Muhammad Tasdar, Paldi, dan M Fajri Al Fajar. Di sini saya akan menjelaskan definisi teori pemrosesan informasi, di mana yaitu teori pemrosesan informasi atau dalam bahasa Inggrisnya informasi processing theory adalah kerangka teoritis dalam psikologi kognitif yang menjelaskan bagaimana manusia menerima, memproses, menyimpan, dan menggunakan informasi. Teori ini menekankan encoding, menyimpan, dan pengembalian informasi secara berurutan dengan cara yang mirip dengan pemrosesan komputer menurut research.com 2024. Adapun karakteristik utamanya yaitu yang pertama analog komputer, di mana teori ini menggunakan analogi komputer untuk menjelaskan proses mental manusia, di mana informasi diterima sebagai input, diproses melalui berbagai tahap dan menghasilkan output berupa respon atau perilaku. Yang kedua yaitu pemrosesan bertahap, di mana informasi diproses melalui serangkaian tahap yang berurutan, memulai dari penerimaan informasi hingga pemberian respon. Yang ketiga, kapasitas terbatas, di mana sistem memproses informasi manusia memiliki keterbatasan kapasitas, terutama dalam memori jangka pendek dan perhatian. Dan yang terakhir yaitu proses aktif. Manusia tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi secara aktif merespon, mengorganisasi, dan mentransformasi informasi. Selanjutnya ada beberapa tokoh yang dalam teori pemrosesan informasi. Yang pertama yaitu Richard Atkinson dan Richard Shiprin, di mana mereka berdua menjelaskan bahwa pionir dalam pengembangan model pemrosesan informasi modern memiliki multi-store memori yang diusulkan oleh Atkinson, dan Shiprin menjelaskan memori sebagai 3 penyimpanan terpisah, yaitu memori sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Model Atkinson-Shiprin tahun 1968 yang dikenal dengan sebutan modal model menggambarkan 3 sistem memori utama, yaitu memori sensorik, yaitu menyimpan informasi sensorik untuk waktu yang sangat singkat, dan yang kedua memori jangka pendek, di mana menyimpan informasi dengan kapasitas terbatas untuk periode waktu yang singkat, dan yang terakhir memori jangka panjang, yaitu menyimpan informasi untuk jangka waktu yang lama dengan kapasitas yang besar. Kerangka kerja 3 penyimpanan Atkinson dan Shiprin memori sensorik, memori jangka pendek dan memori jangka panjang, memberikan penjelasan komprehensif pertama tentang bagaimana informasi mengalir melalui sistem memori yang berbeda, masing-masing dengan karakteristik dan keterbatasan yang unik. Dan yang kedua yaitu Alan Baddeley mengembangkan model memori kerja, yaitu working memory, yang memperluas konsep memori jangka pendek. Model ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama central executive, yaitu mengontrol dan mengkoordinasi informasi. Yang kedua pathological loop, di mana memproses informasi verbal dan akustik. Dan yang ketiga visual optical segment, atau memproses informasi visual dan spesial. Dan yang terakhir episodic
buffer yaitu mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber. Dan yang terakhir, menurut George Miller, dengan konsepnya yaitu magical number 7 yang menunjukkan bahwa kapasitas memori jangka pendek manusia terbatas pada sekitar 7 sampai dengan 2 item informasi. Konsep ini sangat berpengaruh dalam memahami keterbatasan sistem pemrosesan informasi manusia. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Satur Rahman. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi saya, yaitu 3 sistem memori utama. Jadi di sini yang pertama ada memori sensorik, yang kedua ada memori jangka pendek atau memori kerja, yang ketiga ada memori jangka panjang. Nah, di sini kita masuk ke memori sensorik. Cirinya yaitu memiliki kapasitas besar tetapi durasi sangat singkat atau 0,5 sampai 3 detik. Selanjutnya ada fungsinya itu filter pertama informasi dari lingkungan. Selanjutnya ada karakteristik. Jadi karakteristiknya itu menerima informasi melalui indera. Jadi simpelnya yaitu sensorik itu kayak kamera yang menangkap gambar sekilas. Kalau jangka pendek kayak catatan kecil untuk dipikirkan sebentar. Kalau jangka panjang kayak arsip besar yang menyimpan semua memori penting. Jadi selanjutnya kita masuk ke memori jangka pendek atau memori kerja. Cirinya itu kapasitasnya itu terbatas 7 plus minus 2 item. Maksudnya yaitu memori jangka pendek punya kapasitas yang terbatas, rata-rata hanya bisa menampung sekitar 7 item informasi dengan variasi plus minus 2. Jadi kira-kira antara 5 sampai 9 item. Misalnya saat kita mengingat nomor telepon atau daftar belanja, biasanya hanya segitu yang bisa kita tahan dalam ingatan sebentar. Selanjutnya ada durasi. Jadi durasinya itu 15 sampai 30 detik tanpa rehearsal. Artinya itu informasi di memori jangka pendek hanya bertahan sekitar 15 sampai 30 detik kalau tidak diulang-ulang. Contohnya yaitu ketika kita dengar nomor telepon sekali lalu cepat lupa kalau tidak langsung dicatat atau diulang dalam hati. Kalau dilatih atau di rehearsal atau diulang-ulang, informasi bisa bertahan lebih lama atau bahkan masuk ke memori jangka panjang. Selanjutnya itu fungsinya itu tempat pemrosesan aktif informasi. Artinya itu memori jangka pendek bukan hanya menyimpan tapi juga memproses informasi secara aktif. Contoh, saat menghitung 27 tambah 36 di kepala, saat mencoba mengingat langkah-langkah instruksi yang baru saja diberikan, saat menyusun kata-kata untuk menjawab pertanyaan. Jadi simpelnya itu mungkin informasi di memori jangka pendek hanya bertahan sekitar 15 sampai 30 detik kalau tidak diulang. Fungsinya bukan hanya menyimpan tapi juga memproses informasi aktif, misalnya saat kita menghitung di kepala atau mengingat instruksi sebentar. Nah, selanjutnya kita masuk ke memori jangka panjang. Jadi cirinya yaitu kapasitasnya itu praktis tidak terbatas. Artinya otak bisa menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat banyak, hampir tanpa batas. Selanjutnya ada durasi permanen. Artinya informasi bisa disimpan sangat lama, bahkan seumur hidup, meskipun kadang sulit dipanggil kembali. Selanjutnya ada jenis memori eksplisit dan implisit. Eksplisit, memori yang bisa kita sadari, misalnya fakta, pelajaran sekolah, atau pengalaman pribadi. Implisit, memori yang otomatis tanpa disadari, misalnya cara naik sepeda, mengetik, atau kebiasaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi proses kognitif utama dalam pembelajaran. Jadi proses kognitif utama dalam pembelajaran itu terbagi menjadi 3, yaitu ada encoding atau penyediaan, storage atau penyimpanan, dan yang ketiga ada retrieval atau pengambilan. Mungkin kita masuk ke encoding dulu atau penyandian.
maksud saya eh, proses mengubah informasi menjadi bentuk yang dapat disimpan dalam memori, melibatkan perhatian selektif dan dapat dilakukan secara visual, akustik, atau semantik. Nah, selanjutnya di storage atau penyimpanan. Jadi storage atau penyimpanan itu proses mempertahankan informasi dalam memori, dapat diperkuat melalui rehearsal, elaborasi, dan organisasi yang sistematis. Selanjutnya ada retrieval atau pengambilan. Jadi proses mengakses dan mengeluarkan informasi yang tersimpan, dipengaruhi oleh petunjuk kontekstual dan strategi pengingatan. Dari ketiga proses ini bekerja secara berkesinambungan dalam siklus pembelajaran, di mana setiap tahap mempengaruhi efektivitas tahap berikutnya dalam memfasilitasi pembelajaran yang bermakna. Baik, mungkin itu saja materi yang sempat saya paparkan. Untuk materi selanjutnya saya persilakan untuk rekan saya. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran berdasarkan teori. Prinsip yang pertama itu ada prinsip kapasitas terbatas, yaitu sistem pemrosesan informasi manusia memiliki keterbatasan terutama dalam memori kerja, yaitu sajikan informasi dalam porsi yang dapat dikelola. Kemudian gunakan strategi chunking untuk mengatasi keterbatasan. Kemudian hindari cognitive overload. Kemudian yang kedua itu ada prinsip transfer pengetahuan. Jadi pengetahuan dapat ditransfer ke situasi baru dengan kondisi tertentu, yaitu cari kesamaan struktur antar situasi, fokus pada pemahaman mendalam, dan berikan praktik dalam berbagai konteks. Kemudian yang ketiga di sini ada prinsip pemrosesan aktif, yaitu pembelajar secara aktif memproses dan mengonstruksi makna dari informasi. Di sini ada dorong keterlibatan aktif siswa, implementasikan strategi elaborasi, manfaatkan skema dan pengetahuan prior. Kemudian yang keempat dan yang terakhir ada prinsip automatisi, yaitu keterampilan dapat menjadi otomatis dengan latihan yang cukup, mengurangi beban kognitif, membebaskan kapasitas untuk proses tingkat tinggi, serta meningkatkan efisiensi pembelajaran. Kemudian materi selanjutnya yaitu strategi pembelajaran praktis di kelas. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu mengoptimalkan perhatian. Adapun poin-poinnya itu selective attention, yaitu gunakan signal words dan highlighting. Kemudian minimalkan distraksi dalam lingkungan belajar, serta variasi penyajian untuk mempertahankan fokus. Kemudian yang kedua ada optimisasi storage. Adapun poin-poinnya yaitu chunking strategi, organisasi dalam kelompok bermakna, kemudian spaced repetition, pengulangan terdistribusi, dan elaboratif rehearsal, bukan sekadar hafalan. Kemudian yang ketiga meningkatkan encoding. Elaboratif recoding, yaitu hubungkan dengan pengetahuan existing. Kemudian multiple pathways, kombinasi visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian question mendalam untuk pemahaman. Dan yang terakhir di sini ada memfasilitasi retrieval cues, yaitu petunjuk yang konsisten. Kemudian activity recall, praktik mengingat aktif. Dan yang terakhir context variation, yaitu latihan dalam berbagai situasi. Oke, baik. Jadi selanjutnya adalah evaluasi teori, kelebihan dan keterbatasan. Yang pertama itu ada kelebihan. Nah, kerangka kerja komprehensif dan sistematis. Yang kedua, aplikabilitas praktis tinggi dalam pembelajaran. Yang ketiga, dukungan empiris kuat dari penelitian. Yang keempat, fleksibilitas dan adaptif untuk berbagai konteks.
Yang kelima, relevan dengan teknologi pembelajaran modern. Nah, itu tadi 5 adalah kelebihannya. Lanjut ke keterbatasannya juga, itu ada 5. Yang pertama, oversimplifikasi proses kognitif kompleks. Nah, yang kedua, mengabaikan aspek emosional dan motivasional. Yang ketiga, model linear yang kaku, tidak selalu realitas. Yang keempat, kurang mempertimbangkan perbedaan individual. Yang kelima dan terakhir adalah tes untuk pembelajaran yang melibatkan kreativitas. Terus ada rekomendasi dan masa depan. Ada 3 di sini. Yang pertama itu untuk guru. Kan cognitive load theory, diversifikasi strategi encoding, optimasi retrieval practice, dan integrasikan teknologi pembelajaran. Nah, untuk mahasiswa, kembangkan kesadaran metakognitif, terapkan strategi berbasis teori, dan fokus pada kemampuan transfer pengetahuan. Dan yang terakhir adalah untuk peneliti, lakukan penelitian lanjutan tentang perbedaan individual, pengaruh teknologi, dan aplikasi dalam konteks pembelajaran modern. Nah, setelah semuanya itu, saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu teori pemrosesan informasi memberikan foundation yang kuat untuk pengembangan praktik pendidikan yang evidence-based-nya dan efektif. Dengan memahami bagaimana siswa memproses informasi, pendidik dapat merancang strategi pembelajaran yang mengoptimalkan potensi kognitif siswa di era digital. Implementasi teori ini memerlukan pemahaman mendalam tentang cara kerja sistem kognitif manusia dan kemampuan untuk mentranslasikan prinsip-prinsip teoritis menjadi praktik pembelajaran yang efektif dan bermakna. Lalu ini kita sudah sampai ke akhir. Kita telah melihat bagaimana teori pemrosesan informasi menawarkan lensa yang berharga untuk memahami kompleksitas pembelajaran. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan kognitif siswa di era digital ini. Oke, terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Semoga wawasan ini dapat menginspirasi praktik pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Kami kelompok 5, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.